Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bab 2 tentang eh, buku sejarah peradaban dunia. Satu. Oke, kita lanjut. Langsung ke pembahasan. Bab 2 ini membahas tentang peradaban Mesopotamia. Mesopotamia sendiri ini merupakan salah satu peradaban tertua di dunia. Kata Mesopotamia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang dimana artinya itu antara dua sungai, yaitu sungai apa? Sungai Aufran dan Tigris. Letak dari Mesopotamia sendiri ini berada di wilayah lembah antara dua sungai Tigris dan sungai Efrat tadi. Kedua sungai tersebut sering terjadi banjir dan namun meninggalkan tanah liat yang baik untuk pertanian. Kebudayaan Mesopotamia ini adalah suatu kebudayaan yang berkembang di Asia Barat. Jadi Mesopotamia ini merupakan salah satu kota atau salah satu peradaban tertua di dunia, dan merupakan salah satu peradaban dunia yang berada di dua sungai yang tadi, yaitu sungai Aufran dan Tigris. Yang pertama, sungai Aufran dan Tigris ini munculnya suatu Mesopotamia atau daerah antara dua sungai, serta perkembangan hingga mencapai suatu negara agraris yang maju, tentu melalui progres menaklukkan segala tantangan, yaitu tantangan alam yang mungkin lebih dahsyat dari apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir di lembah Nil. Sepanjang sejarahnya, lembah Nil terus menerus dihuni oleh manusia. Padahal lembah sungai Aufran dan Tigris ini dulunya berupa rawa-rawa, bahkan menjadi sarang malaria. Daerah ini didiami oleh suatu bangsa yang masuk golongan bangsa Kausakus sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa tersebut bangsa yang menempati daerah tersebut, yaitu yang bernama bangsa Sumeria. Bangsa ini itu seperti bangsa Mesir, menerima tantangan dari keadaan alam sebagai akibat makin keringnya beberapa daerah di Afrika dan Asia. Jadi bangsa Sumeria ini kalau membahas tentang air, bangsa ini kekurangan air dan kekeringan. Oke. Kerajaan keras. Dalam kerja keras, bangsa Sumeria ini berhasil mewujudkan untuk seperti
menciptakan air sendiri dan mencari dan memperkembangkan suatu pertanian yang kaya raya dan mendapatkan air yang cukup dari aliran sungai Eufrat dan Tigris. Sumber air kedua dari Sumaria ini dari lereng pergunungan di Armenia, di perbatasan antara Irak dan Rusia sekarang. Bangsa Sumaria telah mengenal huruf, bahwasanya bangsa ini sudah mengenal huruf pada 350 buah huruf yang dikenal. Bangsa Sumaria sudah dapat menghitung, bahwasanya bangsa ini sudah dapat menghitung bahwasanya satu tahun itu 354 hari. Oke, poin kedua, B, perebutan wilayah dan migrasi umat. Untuk membahas istilah lembah sungai Eufrat dan Tigris kurang tepat karena pusat-pusat kegiatan manusia hanya ada terbatas di wilayah apitan kedua sungai itu saja. Namun kekuasaan meluas hingga meliputi seluruh lembah sungai Eufrat dan Tigris dari hulu sampai hilirnya. Tentang itu dapat dilihat pada peta di mana Assyria menempati bagian utara dan Babilonia di bagian selatan. Kedua bangsa ini selalu bermusuhan. Kondisi geografi Mesopotamia sendiri terletak tidak menunjang suatu kesatuan politik. Salah satu penyebabnya adalah adanya sesuatu dari suku Gurun yang mendiami wilayah bagian barat, utara, dan timur lembah sungai Eufrat dan Tigris. Adapun bangsa-bangsa yang pernah mendiami dan menguasai wilayah Mesopotamia ini, khususnya sekitar lembah sungai Eufrat, yaitu ada beberapa. Yang pertama, bangsa Sumaria. Bangsa ini diperkirakan mendiami atau menguasai wilayah ini sekitar 3000 sebelum Masehi. Yang kedua, bangsa Akkad. Bangsa Akkad ini menguasai sekitar 2350 sebelum Masehi. Yang ketiga, bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia ini menguasai sekitar tahun 1900-an sebelum Masehi. Dan yang selanjutnya bangsa Assyria. Bangsa ini menguasai wilayah sekitar 1200 sebelum Masehi. Dan selanjutnya bangsa Babilonia baru. Ini beda lagi dengan bangsa Babilonia yang kita bahas tadi, yaitu bangsa yang suku bangsa Kaidah mengangkat kembali keperkasaan Babilonia yang dulu pernah jaya. Bahwasanya yang tadi itu pernah runtuh dan dikembalikan lagi menjadi Babilonia baru dan menjadi bangsa Babilonia baru.
Yang poin C, kontribusi bagi sejarah dunia. Bidang budaya. Orang-orang Sumeria sudah mengenai abjad yang berupa huruf paku. Huruf-huruf paku itu antara lain ditemukan pada sebuah prasasti yang berisi tentang hukum dan undang-undang yang berlaku untuk mengatur kerajaan. Undang-undang dan peraturan hukum itu disebut dengan Undang-Undang Hammurabi. Bahwasanya bangsa Sumeria ini sudah mengenal hukum dan undang-undang yang dikenakan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Bidang pemerintahan. Selain itu, bangsa Sumeria ini sudah mengenal bidang tentang pertanian. Dan yang ketiga yaitu bidang kesenian. Bahwasanya bangsa ini sudah mengenal bidang kesenian peninggalan, yaitu dari peninggalan bangsa Sumeria yang antara lain berupa lukisan-lukisan para penguasa yang terlukis dalam peta. Bahwasanya peninggalan-peninggalan Sumeria ini diwariskan pada masyarakat pada zaman itu. Dan yang terakhir itu bidang politik. Bahwasanya negara ini sudah mengenal bidang politik. Bentuk bangsa adalah negara kota yang setiap negara kota dipimpin oleh seorang raja. Masing-masing raja memiliki otoritas penuh baik sebagai pemimpin politik, supervos irigasi maupun pemimpin keagamaan. Bahwasanya bangsa ini terus berkembang dan terus dikenal sampai sekarang. Cukup sekian penjelasan dari saya, kelanjutan dari bab 3 tentang judul Sejarah Peradaban Dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.